Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang HIIT ya. HIIT, HIIT ya. HIIT. Nah, ini merupakan sebuah singkatan dari High Intensity Interval Training ya. High Intensity Interval Training. Jadi program latihan yang bisa diterapkan ke berbagai macam jenis latihan, utamanya yang sifatnya kardio, olahraga yang memicu denyut jantung ya, kinerja jantung dengan intensitas yang tinggi dan interval atau jangka waktu atau durasi yang benar-benar dioptimalkan. Artinya seperti ini ya. Jadi kita misalnya katakanlah bersepeda ya. Bersepeda bisa dengan bersepeda statis ya, atau benar-benar bersepeda di jalan ya. Nah, ketika kita bersepeda ini dengan menggunakan teknik HIIT ini ya, HIIT ini, kita akan mempush diri kita akan membuat intensity atau intensitas latihan kita benar-benar dipush, didorong ya, benar-benar dimaksimalkan sampai ke batas kemampuan kita, sampai limit kita untuk, misalnya kita contohkan sekarang ini adalah bersepeda. Jadi kita buat kayuhan sepeda yang kita lakukan secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya. Kalau masih bisa ditambahkan lagi speednya, kecepatannya, kita tambahkan lagi sampai benar-benar push the limit. Perlu kita tambahkan ya, push the limit. Limitnya adalah dari kita sendiri. Pastikan kita benar-benar mencapai titik peak ya, titik puncak kemampuan yang kita miliki. Dan ini nggak cuman cycling aja, nggak cuman bersepeda aja. Kita bisa sprint, berlari ya, lari cepat, bisa apapun. Bisa misalnya berenang secepat-cepatnya ya. Pokoknya di push the limit. Bisa apalagi ya, kalau olahraga permainan sih susah ya, olahraga pokoknya hampir semua olahraga kardio tapi yang di luar permainan dan di luar angkat beban ya. Misalnya jumping jack ya, atau squat misalnya ya, naik turun, atau kita skipping, misalnya skipping bisa juga gitu ya, secepat-cepatnya gitu ya, lompatnya juga sekuat tenaga dengan ya interval atau jangka waktu tertentu. Kuncinya di jangka waktu atau di interval yang dilakukan. Maksudnya gimana? Nah, kita push the limit ini ya, kita kayuh sepedanya sekenceng-kencengnya dengan beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Setiap pola, setiap olahraga biasanya berbeda-beda, dan nanti seiring berjalannya waktu juga kita akan melakukan progres ya, ada peningkatan. Yang misalnya katakanlah kita bersepeda, kita kalau sepeda statis akan sangat mudah ya untuk men-tracknya gitu. Atau misalnya kalau pakai sepeda pun, kalau ada speedometernya akan sangat mudah sekali. Jadi kita di hari ini bisa melakukan katakanlah speed 20 km per jam gitu ya. Kita lakukan hal tersebut 30 detik saja misalnya. Ya, terus kemudian istirahat. Ya, slow lagi, biasa lagi, kayuh
dengan santai sembari beristirahat. Kemudian lakukan beberapa saat ya, istirahatnya lebih lama. Misalnya kita lakukan tadi push limitnya 30 detik, istirahatnya 1-2 menit gitu ya, atau bahkan 5 menit. Nanti sesuaikan aja dengan kemampuan. Pokoknya polanya seperti itu. Nanti di push lagi 30 detik. Nanti sehari 2 hari di angka 20, nanti kalau bisa ditingkatkan lagi jadi 25 dan sebagainya. Nah, itu yang sedang tren saat ini dan dianggap sebagai salah satu metode yang sangat efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Ya, memang dibandingkan dengan misalnya kita bersepeda saja, misalnya stuck di angka 10 km per jam terus 30 menit, 1 jam, kita akan membakar kalori yang ya segitu-gitu saja, dan untuk progresnya juga akan sulit. Sementara HIIT ini kita akan punya track, nggak hanya bersepeda sih, berlari misalnya kita sprint ya, secepat-cepatnya, pokoknya kayak Zohri itu ya, lari ala Usain Bolt atau Zohri lah ya, dari Indonesia gitu, secepat-cepatnya berapa detik, terus kemudian istirahat, lari jogging yang biasa lagi, lari lagi gitu. Berenang juga semacam seperti itu, berenang ya, tapi ya jangan ngeganggu yang lain ya. Kalau di kolam renang umum, kalau di kolam renang pribadi sih oke gitu. Renang secepat-cepatnya, terus kemudian ya, istirahat lagi, tarik nafas lagi, kumpulkan energi lagi, lakukan lagi. Nah, nanti lebih cepat lagi nanti ya keesokan harinya. Jadi endurance Anda, stamina Anda semuanya akan terlatih, dan ini memang sangat bagus sekali, terutama bagi kalian yang super duper sibuk. Misalnya HIIT ini cocok sekali. Jadi ini bukan suatu jenis latihan, tapi satu teknik latihan ya, yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam latihan, berbagai macam olahraga gitu ya. Mau jumping jack cepet tuh 2, 3, 4, 5 langsung berapa, terus kemudian santai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai atur nafas 9, 10 berapa saat ya, udah mulai ritmenya udah mulai enak, udah mulai bisa cepet gitu 2, 3, 4, 5. Nah, semacam seperti itu. Push up pun juga bisa melakukan seperti itu gitu ya, push dengan cepat, terus kemudian santai lagi misalnya. Yang berupa gerakan itu bisa dengan teknik HIIT ini gitu, dan ya membakar kalori lebih banyak jelas begitu ya, dibandingkan dengan pola latihan yang selama ini dijalani gitu, yang santai, yang ini gitu dengan durasi ini. Tapi ya untuk angkat beban, untuk ini ya nggak bisa dilakukan, biasanya lebih sifatnya kardio gitu. Dengan banyak juga yang membandingkan gitu ya antara kardio dengan HIIT ini, dan ya itulah, kita sukanya membanding-bandingkan. Kalau saya sih apapun lah sebetulnya, HIIT ini kalau kalian ngerasa ini cocok buat kalian ya bisa dilakukan, tapi kalau enggak ya yang biasa aja, itu jauh lebih baik daripada tidak berolahraga. Atau misalnya ya kalau dibandingkan lagi, HIIT ini akan lebih baik tentu saja, tapi kalau dilakukan sekali dibandingkan dengan jogging yang seminggu 3 kali, ya tetap akan lebih baik yang seminggu 3 kali seperti itu. Nah, untuk proses penurunan berat badan ya, apakah HIIT ini efektif? Sekali lagi tergantung juga ya, dan di setiap video saya yang menjelaskan seputar apakah teknik ini, apakah diet ini mampu menurunkan berat badan atau tidak, apakah mengkonsumsi ini, apakah minum ini dan sebagainya. Sekali lagi yang perlu benar-benar diperhatikan itu adalah kalori. Kalori ini satuan energi, tapi sudah menjadi bahasa yang sangat lazim berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, berapa jumlah atau satuan energinya, kalorinya, dengan apa yang kita keluarkan, olahraganya dan sebagainya. Misalnya HIIT ini, HIIT ya, misalnya katakanlah cuman berapa menit, 10-15 menit tuh bisa sampai 500 kilokalori, membakar 500 kilokalori. Terus kemudian untuk bertahan hidup, untuk metabolisme
BMR lah ya, basal metabolic rate, artinya hanya untuk sekedar bertahan hidup saja tubuh kita menghabiskan 2000 kilokalori. Ya, setiap orang berbeda-beda BMR ini, dan kalau Anda bergabung bersama kami di dietkalori.co.id, Anda akan tahu berapa BMR Anda. Total sehari menghabiskan 2500 kilokalori. Nah, tergantung lagi berapa yang dimakan, jumlah kalorinya. Kalau 3000 kilokalori, ada surplus 500, artinya naik. Tapi kalau misalnya 2000 ya, makannya kan turun karena ada defisit 500. Kuncinya tetap di sini. Ya. Percuma hit kalau misalnya kalian tidak mengimbangi dengan menjaga asupan makanan kalian. Jadi akan sangat bagus sekali kalau kalian melakukan olahraga dengan teknik hit ini dan juga diimbangi dengan menjaga pola makan kalau kalian ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau ingin katakanlah sudah bagus, sudah cukup ideal, atau meningkatkan massa otot dan sebagainya, ingin bulking ya, mungkin di video saya lain akan membahas soal hal-hal tersebut ya. Bukan dikurangi, tapi ditambah asupan proteinnya untuk membentuk otot dan sebagainya. Jadi hit, kalau kalian suka, kalau kalian mau, kalau kalian ngerasa itu cocok bagi diri kalian, lakukan ya. Jadi ini negara bebas, negara merdeka ya. Kemerdekaan setiap individu dijamin, apalagi untuk melakukan hal yang positif semacam olahraga ini. Silahkan kalian tentukan mau kardio, mau hit dengan teknik hit, atau mau angkat beban, atau mau calisthenics, mau martial art, mau muay thai, mau judo, mau apapun, mau bersepeda aja, mau berenang aja, mau main futsal, badminton, apapun, selama kalian melakukannya secara rutin, kalian senang melakukannya, dan ya pastikan dalam 1 minggu itu ada waktu di mana kalian berolahraga tersebut demi kesehatan, demi menjaga bentuk tubuh, dan ya membuat organ tubuh kita berfungsi dengan jauh lebih baik. Saya rasa itu ya soal high intensity interval training. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.